Apa cara terbaik untuk mengukur sebuah kesuksesan? Ada dua cara, kamu bisa mengukur maju atau mengukur mundur. Maksudnya begini, mengukur maju artinya kamu terobsesi pada kondisi ideal yang kamu inginkan di masa depan, atau kamu bisa mengukur mundur yang artinya kamu melihat pencapaian yang sudah kamu raih hingga sekarang. Menariknya, riset membuktikan kalau kita akan lebih baik apabila kita mengukur mundur. Dengan kata lain, membandingkan diri kita sekarang dengan masa lalu daripada kita terlalu terobsesi pada sosok ideal yang kita dambakan di masa depan. Kenapa? Karena jika kamu membandingkan dirimu sekarang dengan dirimu di masa lalu, maka kamu membebaskan dirimu dari perasaan gagal. Melainkan, kamu jadi bersyukur betapa jauh kamu melangkah dan positivisme ini justru menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh lagi. Semakin sering kamu mengukur mundur, maka semakin banyak energi positif yang kamu miliki dan semakin banyak pencapaian yang akan kamu ciptakan di masa depan. Kamu bebas dari rasa takut gagal dan hal ini justru yang bisa mendorong kamu untuk maju. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Gap and the Gain karya Dan Sullivan dan Dr. Benjamin Hardy. Buku ini membahas bagaimana cara untuk mengukur sebuah kesuksesan. Banyak orang seringkali menggunakan sebuah target tertentu sebagai tanda kalau dirinya sukses. Misalnya, dirinya baru merasa sukses kalau punya rumah, punya mobil, punya pasangan, punya penghasilan sekian per bulan, dan sebagainya. Tapi apakah ini cara yang tepat untuk mengukur sebuah kesuksesan? Atau jangan-jangan cara ini justru bisa bikin kita jadi stuck dan tidak bahagia. Perlu dipahami, definisi sukses yang selalu berubah bisa membuat kamu jadi pesimis dalam hidup. Tidak peduli berapa banyak yang sudah kamu capai. Biarpun banyak orang merasa kalau kamu sukses, kamu sendiri masih tidak puas dan tidak bahagia. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita hidup hanya menjalani sebuah pengejaran yang semu. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, gap mindset versus gain mindset. Banyak orang, terutama orang sukses, tidak bahagia karena caranya sendiri dalam mengukur pencapaian. Kita semua punya sesuatu yang kita anggap ideal, sebuah target yang terus bergerak dan berada di luar gapaian. Ketika kita membandingkan diri kita dengan sosok ideal yang kita dambakan, maka kita berada dalam kondisi yang disebut sebagai gap. Misalnya, kita suka berpikir kalau gaji kita mencapai sekian rupiah, maka kita akan bahagia. Atau jika saya punya pasangan, maka saya akan bahagia. Sayangnya, cara pikir ini justru kontraproduktif, karena kita ibaratnya berada dalam sebuah treadmill. Kita terus berlari, tapi kita tidak pernah sampai pada tujuan yang kita inginkan. Saat kita tiba di sebuah target yang kita buat, tidak lama kemudian kita mengejar target lain yang lebih besar. Hidup kita dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang tiada ujungnya. Ibaratnya kita sedang berada dalam perlombaan tikus yang merupakan pengejaran tanpa akhir yang merugikan diri sendiri, atau upaya yang sia-sia. Tapi jika kita membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu, maka kita berada dalam kondisi yang disebut sebagai gain. Uniknya, jika kita fokus pada apa yang sudah kita capai, maka kemungkinan besar kamu justru bisa mencapai apa yang menurutmu kurang di masa depan. Kadang kita merasa kalau hidup kita gini-gini aja, nggak ada perubahan. Kita tidak menghargai pencapaian yang sudah kita raih saat ini, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan gambaran ideal yang ada di kepala. Alhasil, kita selalu tidak bahagia dan kecewa. Kondisi gap berasal dari kebutuhan yang tidak sehat atau sesuatu yang berasal dari luar diri. Kamu berusaha keluar dari sesuatu. Jika kamu tidak berhasil, maka kamu tidak bahagia. Kamu berusaha menghindari kondisi saat ini sambil berusaha mencapai sesuatu yang ideal. Tapi sayangnya, kamu tidak pernah mencapai hal tersebut. Namun coba deh, kamu bandingkan dirimu saat ini dengan dirimu di masa lalu. Mungkin saja kamu kaget atas pencapaian yang sudah kamu raih hingga saat ini. Kedua, bagaimana kamu melihat hidupmu sekarang?
Apakah kamu pernah membuka media sosial lalu melihat posting terbaru temanmu yang sedang jalan-jalan atau punya mobil baru dan sebagainya? Jika iya, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu turut bahagia atau hal ini malah membuat kamu jadi merasa down? Kadang kita mungkin merasa cemburu atas pencapaian orang lain. Karena jika dibandingkan hidup kita yang gini-gini aja, kok mereka kayaknya sukses banget. Ini artinya kamu sedang berada dalam kondisi gap, di mana hidup kamu yang sekarang terasa tidak ideal. Kamu merasa ada yang kurang dengan hidup. Alhasil, mungkin saja kamu membeli barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Berhenti membandingkan diri sendiri dan puas dengan kondisi saat ini memang tidak mudah. Tapi perlu kita pahami, tidak peduli seberapa banyak yang kita beli, tidak peduli betapa mahalnya, hal ini sayangnya tidak bisa memberikan kita kebahagiaan jangka panjang. Ya, kita mungkin saja senang ketika memiliki barang tersebut, tapi berapa lama? Berapa lama hingga akhirnya kita kembali lagi dalam pengejaran hal lain yang lebih besar lagi? Nah, bagaimana bila kita justru menggunakan standar diri untuk sukses? Misalnya, definisi suksesmu adalah jika kamu bisa pulang kerja on time agar bisa makan malam dengan keluarga. Atau definisi suksesmu adalah jika kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri setahun sekali. Jika kamu tahu dengan jelas apa yang kamu inginkan, ketika ada peluang muncul, maka kamu bisa tahu apakah hal ini cocok nggak sih dengan tujuan jangka panjangmu. Ketiga, catat pencapaian yang sudah kamu raih. Bagaimana cara melatih gain mindset? Mungkin dengan secara rutin mengukur pencapaian yang sudah kita raih dan merayakannya. Seringkali kita lupa pencapaian apa yang sudah diraih karena kita sudah terbiasa. Nyatanya, otak kita memang terprogram untuk lupa. Ketika kita menguasai suatu hal, maka otak kita langsung memasukkannya ke dalam kategori autopilot, hingga kita kadang mungkin tidak sadar ketika kita melakukan hal baru. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengukur perkembangan yang sudah kita raih. Catatan ini membantu kita untuk memahami tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pada akhirnya kita bisa menemukan solusi dari tantangan tersebut. Banyak orang seringkali membuat kesalahan dengan membandingkan catatan pencapaian dengan gambaran ideal yang ada di kepala mereka. Alhasil, mereka jadi kecewa. Perlu dipahami kalau masa depan itu belum terjadi. Jadi itu tidaklah nyata. Tapi masa lalu iya. Mengukur pencapaian spesifik di masa lalu akan membuat kamu sadar betapa jauh kamu sudah melangkah. Tips lain yang bisa kamu coba adalah dengan menghabiskan waktu sebelum tidur dengan merayakan kemenangan dan merencanakan masa depan. Apakah kamu tahu waktu terakhir sebelum kamu pergi tidur merupakan waktu yang penting dalam sehari? Bagaimana kamu menghabiskan waktu tersebut berdampak pada kualitas tidur dan produktivitas selama 24 jam selanjutnya. Tapi sayangnya, sejam sebelum tidur justru kita habiskan dengan scrolling media sosial. Alhasil, kita jadi sulit tidur atau ketika bangun justru tidak dalam keadaan segar. Bagaimana bila sebelum tidur, kamu pikirkan 3 kemenangan atau pencapaian yang sudah kamu raih di hari itu? Ingat, ini adalah penilaian yang subjektif. Misalnya jika kamu malas membersihkan kamar, tapi di hari itu kamu akhirnya membereskan kamar, maka itu adalah pencapaian buat kamu. Latihan ini akan mengubah fokus dari gap mindset menjadi gain mindset. Alhasil bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan fisik serta mental. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.